Sobat Dialog, kembali lagi dalam episode Ruang Dialog bersama saya Zani Bena Zahra sebagai host pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik nih, tentang bagaimana mahasiswa bisa menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir dan keterampilan mahasiswa. Seringkali, kita melihat mahasiswa sebagai kekuatan dinamis yang dapat membawa perubahan positif, yang mampu melihat masalah dan memiliki keberanian untuk mencari solusi-solusi baru. Nah, dalam segmen ini kita akan membahas mengapa sih mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan yang potensial. Kita di sini udah mendatangkan tamu yang spesial nih teman-teman. Mereka baru saja menginjak semester 7 ya? Iya. Iya, tetapi mereka sudah berhasil menggerakkan suara mahasiswa dengan menjadi agen perubahan dengan hasil yang nyata. Nah, gimana sih mereka memulai perubahan itu? Terus apa rintangan yang mereka hadapi? Ini akan sangat memberikan inspirasi kepada sobat dialog untuk melihat potensi mereka sendiri. Siapa sih mereka itu? Yuk kita kenalan dulu. Nah, halo Kak, terima Halo. kasih udah hadir di podcast kita di Ruang Dialog. Mungkin boleh diperkenalkan dulu ya. Kakak namanya siapa, terus juga Ini dari aku dulu. Saya dulu. Ya. oke, boleh. Halo, perkenalkan nama saya Lingga Syahid Ramadan, sering dipanggil Syahid. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi UMJ semester 7 sekarang. Konsentrasinya Public Relation. Oke, perkenalkan nama saya David Pamungkas. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi, prodi saya Public Relation juga. Saat ini saya menginjak semester 7, kurang lebih sama ya, sekelas juga sama Syahid. Oke, semester 7 ya. Ya. Nah, gimana sih mungkin dari tadi kan perjalanan menuju ke sini tuh aman atau enggak sih? Di jalan dari rumah ke sini. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah aman sih. Dari pagi Nggak udah ada di apa-apa. kampus ya memang. Oke, sekarang berarti Revisi, semester ya. 7 OTW semester 8 ya? Ya, betul. Itu kira-kira ada kesulitan gitu nggak sih dari masa perkuliahan dari semester 1 sampai semester 7 itu? Wah, banyak banget. Naik gunung, turun gunung ya. Tapi so-so lah, worth it Ah, banget buat dijalanin kayak gitu. Lagi kalau kuliah di UMJ banyak jalannya sih. Nah, Oke, tapi overall enjoy ya? overall Ayo, enjoy. Oke, nah di sini teman-teman dialog pasti udah nggak sabar juga kan tentang kisah-kisah mereka atau mungkin pandangan unik dari mereka sebagai mahasiswa agent of change dengan pengalaman yang luar biasa. Nah pertama nih aku mau tanya dong, apa sih yang mendorong kalian untuk menjadi agen perubahan di lingkungan kampus atau masyarakat sekitar? Oke. Boleh Syahid? Jadi waktu itu tuh kita ada berlima. Saya, David, dan ada namanya Rafdi Kamal, ada Anita Rahman, dan satu lagi ada Eka Budi Pratama. Nah gitu kita berlima, kayak lagi main aja waktu itu tuh nongkrong gitu aja. Terus kepikiran ngeliatin Pandawara tuh ngeliat di TikTok kan. Iya. Nih mereka seumuran, tapi kok mereka bisa keren kayak gitu, bisa jadi orang gitu, baik dibutuhin masyarakat. Kenapa kita enggak? Tapi mungkin bukan ranah kita kalau kita ngikutin di lingkungan. Iya. Kita kan udah kuliah, kita juga Ya. udah belajar, udah pernah ngikutin program ini, program itu. Akhirnya kepikiran, kenapa kita nggak buat hal yang baru, terus kita buat tapi di segmentasi pendidikan, dimana kita ngebantu sekolah yang kurang mampu, kurang fasilitas, kurang memadai, kita samperin kayak gitu ya, Ya. kurang lebih ya. Itu sih jadinya. Gitu. Berarti isu utamanya tuh kalian concernnya ke education gitu, pendidikan Iya, ya? betul. Kalau boleh tahu kalian tuh berarti organisasi apa gitu sih? Atau apa mungkin boleh sedikit dijelaskan biar sobat dialog yang ada di rumah itu bisa lebih paham lagi. Jadi kita kan awalnya mahasiswa-mahasiswa yang hobinya nongkrong-nongkrong aja. Oh, enggak juga ya. Sebetulnya tadi tuh pas disebutin ada namanya Rafdi Kamal, Anita, Ya. itu semua alumni Udah alumni Ilkom. dari Ilkom. Oh, Iya, iya. alumni Ilkom UMC sendiri ya. Jadi kita kumpul-kumpul sama cutting. Nah, kebetulan kita ada bonding lah. Nah, akhirnya dari intensitas nongkrong yang begitu-begitu terus, akhirnya keluar ide buat kayaknya kita perlu deh nongkrong tapi yang menghasilkan gitu. Harus ada outputnya, jangan cuma nongkrong ngopi pulang, nongkrong ngopi pulang. Akhirnya kita bentuklah organisasi namanya M5. Itu singkatan dari Edukasi Mandiri Limo. Limo itu 5. Oh, Ya, Limo itu berlima ya? berlima, berdirinya 5. Itu Limo. Nah, dari sana akhirnya kita mulai riset di mana sekolah yang kira-kira perlu disambangi, Bantu. ya dibantu, entah itu fasilitasnya atau bahkan kalau sudah sampai melibatkan dosen-dosen bisa dalam pembuatan kurikulum belajarnya itu juga bisa dibantu. Cuman mungkin
untuk sekolah pertama yang kemarin kita sambangi itu belum sampai ke kurikulum karena kita belum punya apa namanya kredibilitas untuk membangun sebuah kurikulum dalam sekolah kayak gitu kan. Iya. Jadi kita paling bantu fasilitasnya aja kayak gitu. Jadi M5 itu fokus utamanya ya untuk menyetarakan pendidikan di tanah air Indonesia. Oh gitu. Wah, keren banget sih. Tapi berarti ini baru atau udah berjalan berapa lama? Untuk sekolahnya kita baru sekolah pertama. Kemarin itu di Anyar, Desa Tambang Ayam. Itu baru sekolah pertama, dan sekolah pertama juga penuh perjuangan ya buat ngejalanin itu juga sih. Luar biasa. Uh, Baru pertama sih, jadi baru pertama kali jalanin. Dan harapannya ke depan bakal berlanjut terus. Oke. Nah, dalam menjalankan organisasi itu kan pasti ada tantangan ya. Nah, tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi dalam berusaha buat membawa perubahan itu apa sih? Terus gimana kalian ngadepin tantangan itu? Wah, panjang nih ceritanya. Dari Mau cerita duluan? Oh boleh. Mungkin ketika organisasi itu terbentuk yang paling sulit itu adalah menyatukan visi. Nah, Oke. ya jadi begitu kita ada eval gitu internal M5 itu kan visinya Sahid berbeda. Mungkin Sahid pengen kurikulumnya merata dari Jakarta sampai Papua, sedangkan saya mau fasilitasnya sama. Nah, itu kan visinya berbeda. Jadi kita harus benar-benar ada eval besar-besaran di dalam. Nah, untuk menyatukan kepala Sahid sama kepala saya itu di situ perjuangannya luar biasa. Ada beberapa kali seleknya, nggak bisa begitu, harus begini Pit, harus ya. Nah itu menurut saya perjuangan terbesarnya malah untuk menyatukan setiap kepala-kepala yang ada. Ini baru 5 orang, belum kalau misalnya nanti semakin besar gitu. Tapi menurut saya tantangan yang paling besar adalah menyatukan isi kepala dari setiap anggotanya. Itu susah gitu. Kalau dari saya mungkin Kalau dari saya sih lebih ke ini ya, kan udah terbentuk tuh 5 kepala itu udah jadi satu visi misi, setuju tadi yang udah dibilang Kak David. Terus setelah itu udah jadi visi misi, kita mau ngapain kan berarti? Udah ada program kerjanya nih. Kita udah riset tadi sekolah pertama tuh yang di Desa Tambang Ayam. Setelah itu udah kita samperin tuh waktu itu, kita belusukan. Awalnya juga niat, oh sekalian aja mau ke pantai, mau main-main. Tapi sekalian nyari sekolah nih yang benar-benar kita butuhin. Awalnya sekolah yang mau kita tuju itu bukan sekolah yang kita hasil riset. Jadi hasil riset kita itu tuh ada 5 sekolah, tapi sekolah yang kita datangin itu nggak termasuk. Kita lagi masuk aja mobil tuh ke sela-sela jalanan Anyer, tiba-tiba nengok kanan. Loh, ini sekolahnya kok kecil banget. Ini sekolah apa TK kan waktu itu mikirnya, mungkin TK kan anak kecil. Oh, ternyata sekolah buat anak-anak SD gitu. Udah setelah itu kita datengin, kita ngobrol baik-baik. Setelah itu kita ngapain? Dan menurut aku pribadi, tantangan terberatnya setelah itu kita harus nyari dana. Karena kan kita edukasi ya, kita juga harus fasilitas, kita harus memberikan yang terbaik. Nggak, kalau Pandawara mungkin sekedar action bisa. Jadi langsung turun, nggak perlu dana, action turun bisa. Cuma kalau kita harus mentingin itu. Waktu itu tantangan terberatnya lagi, kita pernah jualan nasi, rice bowl di sebuah cafe di BSD ada. Terima kasih buat Bu Sisi waktu itu. Kemarin beliau udah menyempatkan saya dan teman-teman buat berjualan produknya dia gitu. Jadi makasih tuh buat Bu Sisi. Setelah itu baru berjalan dari situ, kita cari jalan lagi, masih nggak nemu. Waktu itu udah 3 bulan ya waktunya. iya. Udah 3 bulan, dananya kita masih gini-gini aja nih. 300 Kita ribu. belum muncul dana yang signifikan buat ngebantu sekolah. Padahal harapannya pertama kali ngobrol, Ibu Alfia tuh minta sekolahnya dicat, Iya. biar anak-anak yang gak bosen. Karena temboknya udah bolong-bolong, sekolahnya juga dibagi 2, kelasnya Pudar. warnanya udah pudar banget. Anak-anak jadi belajarnya suntuk gitu. Iya, itu berarti SD atau? SD, Oh, madrasah, SD. iya. Terus setelah itu kita nyari jalan. Oh, kita kuliah di UMJ, kita punya universitas sendiri. Kenapa nggak kita coba kita ngobrolin baik sama, kebetulan kita ilmu komunikasi, ngobrol sama Prodi Bu Okta. Kita ngobrol baik-baik. Oh, didukung, positif banget support. Setelah itu Kebetulan Bu Okta ya, ketua dan Kommas. kebetulan beliau Bu Okta ketua pengabdian masyarakat di Aspikom. Aspikom itu Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi Korwil Jabodetabek. Tiba-tiba Bu Okta mau membantu. Wah, kita seneng banget, semangat. Kita langsung proposal kreatif, segala macamnya udah kita persiapin. Alhamdulillahnya Bu Okta menyampaikan Aspikom siap bekerja sama dengan M5.
dari situ tantangan kayak yang udah capek-capek banget, kita udah suntuk kesibukan masing-masing, ketemu jalan. Iya, jalan yang mulai kebuka. Itu sih tantangannya yang mulai. Berarti kalau bisa aku simpulin tuh dari sini, pokoknya segala niat baik itu bakalan dipermudah gak sih? Betul, ya, Heeh. sepakat. Iya gitu sih. Nah itu luar biasa banget ya Sobat Dialog. Nah selanjutnya nih, apakah ada proyek atau inisiatif tertentu yang pengen kalian perlihatkan atau diadopsi oleh banyak mahasiswa untuk menciptakan dampak yang lebih positif lagi? Mungkin setelah Itu ya. David, David aja. Kalau impact positif yang pengen diturunkan ke mahasiswa-mahasiswa lain ya, kalau dari saya pribadi berkaca dari berdirinya M5 tadi kayak gitu ya. Kalau teman-teman ngerasain kuliahnya itu berat kayak gitu, itu yang pengen aku turunin itu kalau sesuatu itu terasa sangat eh, membingungkan, bikin pusing, terus kalau diibaratkan jalan itu dia tuh banyak kerikilnya, jangan pernah mundur. Ya, itu yang pengen aku wariskan lah ke mahasiswa-mahasiswa yang lain. Kalau serasa misalnya mata kuliah metode penelitian kuali atau kuanti itu berat, jangan pernah mundur, tapi dilibas terus. Karena kalau teman-teman ngerasain jalan itu sulit, berarti teman-teman ada jalan yang benar. Itu yang pengen aku aplikasikan ke teman-teman mahasiswa yang lain kayak gitu. Pokoknya yang susah-susah itu kemungkinan jalannya benar. Benar. Iya, cuman emang di depan susahnya banyak Iya. kayak gitu. Itu sih. Kalau dari aku lebih ke semangat juangnya sih. Kayak udah mahasiswa, udah bukan tempatnya main-main lagi. Tadi udah seperti kayak juga udah bilang, agent of change kan. Kita juga harus membawa perubahan, bukan terhadap masyarakat, tapi diri dulu sendiri. Kita juga harus berubah. Yang biasanya masih sering main harus berubah dulu. Baru teman-teman bisa merubah masyarakatnya juga. Lingkungannya bisa berubah karena teman-teman hadir di situ. Itu sih paling dari semangat juangnya. Terus kalau dari M5 sendiri nih, kira-kira nanti bakalan kayak, misalnya udah berkembang gitu, ada kemungkinan buat ngerekrut gitu, orang lain mungkin biar jadi bagian dari M5 gitu? Ada kemungkinan gitu nggak? Boleh, saya dulu. Waktu itu tuh pas program pertama kemarin juga ada anak universitas lain dari UTMJ. Beliau dia juga ikut nih dari UTMJ buat ngebantu kita. Dan jadi nanti M5 itu maunya semua universitas tuh bisa join. Karena waktu itu kerjasamanya juga ada Universitas Gunadarma, Universitas Emputan Tular, Paramadina, sama Perumas Muda Jakarta Raya, sama tadi Aspikom Jabodetabek, sama UMJ tercinta juga yang mau adain kita. Akhirnya bisa kerjasama tuh sama universitas tersebut. Keinginannya semua mahasiswanya juga bisa ikut join. Jadi nggak hanya sekedar membantu secara donasi, tapi actionnya juga terjun sebagai mahasiswa. Itu sih kedepannya tuh pengen M5 tuh lebih gede, lebih luas. Itu pasti ada keinginan untuk scale up lebih besar lagi gitu. Berarti kalau throwback lagi, M5 ini bener-bener diinisiasi sama mahasiswa dari UMJ ya? Betul. Jadi kayak foundernya tuh 5-5 dari UMJ semua. Walaupun mungkin tadi beda angkatan aja. Iya, beda angkatan aja ya. Tapi kan kepeduliannya sama. Dan kepedulian itu lahir karena punya satu ibu yang sama, UMJ. Betul. Iya, kalau beda kan nggak bakal kepikiran tuh pasti. Karena ibunya satu, jadi anak-anaknya kemungkinan satu pikiran kayak gitu. Oke. Sobat Dialog penasaran gak sih sama kegiatan dari M5? Nah, ini dia cuplikannya. Ini menarik banget ya, sahabat Dialog. Tapi untuk kesibukan di M5 itu kan lumayan hektik gitu ya kayak. Nah gimana sih kalian itu buat ngatur waktunya atau menjaga keseimbangan antara tuntutan akademis sama M5 ini gitu? Itu agak susah gak sih? Nah kalian tuh gimana, ada tipsnya kah atau trik-trik tertentu gitu? Wah, jujur nih susah banget.
mungkin Pandawara awal-awal buat bisa sesukses sekarang juga pasti sesusah itu sih. Iya, sibuk banget. Nyatuin kesibukan orang-orang karena kelompok kan. Iya. David kesibukannya misalkan ada bisnisnya dia, aku sibuk kerja aku apa, dan Rafdi Kamal dan Anita ini udah lulus punya kerjaan apa, dan temen aku satu lagi Tama juga sibuk apa, tuh bener-bener susah. Makanya waktu itu kita pas ke Bu Alfia itu bulan Sekitar Novemberan lah ya, November apa Oktober gitu. Bulan Oktober. Oktober. Iya, bulan Oktober waktu itu ke Desa Tambang Ayam. Itu jedanya 3 bulan. 3 bulan itu bukan termasuk mencari dananya yang susah, tapi nemuin waktu kita buat bareng itu susah banget. Iya. Nganggur sampai 3 bulan. Betul, jadi kita kayak, wah harus sibuk masing-masing dulu deh. Kayak semester 7 kita lagi fokus skripsian, kita bener-bener ngerjain skripsi dulu juga. Ada yang fokus kerja juga, jadi bener-bener gak ketemu. Tapi emang kalau yang tadi udah dibilang, kalau ada niat baik, ada Bisa jalannya. aja, iya. Jadi ada satu titik temu, kita kumpul, dari situ tiba-tiba lahirlah pikiran tadi buat ke Bogta. Oh, Tadi buat ngajak ngobrol, itu sih di situ. Mungkin tipsnya Nah. biar bisa ngatur waktu. Kalau tips buat ngatur waktu biar jadi gitu menjadi kenyataan. Awalnya kan berarti bisa cuma jadi angan-angan kan. Harus sadar dulu sih visi misinya udah satu. Karena kalau udah sibuk masing-masing, ada yang terikat nih di sini. Iya. Tanggung jawab di situ. Kalau teman-teman udah bisa belajar itu, udah paham akan hal itu, mau teman-teman sesibuk apapun sih ada jalannya pasti ya. Betul. Luangin waktu, misalkan kayak David lagi kerja, ya udah deh nanti malam yuk baru Zoom misalkan kayak gitu. Itu sih. Jadi intinya penuhin tanggung jawab dulu aja, baru nanti semuanya ngalir. Mau sesibuk apapun itu. Kalau dari aku paling, kalau misal tadi saya udah menjabarkan paling nggak bisa punya timing, habis itu niatan baik, paling bikin apa namanya jadwal lah ya. Cuman jadwalnya bukan yang hari ini ngapain. Kalau bisa bikin jadwal yang Senin misalnya keluar proposal kreatif sama proposal yang biasa kayak gitu, itu sampai dikasih jam. Oh, Ya, Pikiran ketua ya, banget ya. kebetulan kan Syahid ini Iya. waktu itu sambil ngerjain agensi, ada pekerjaannya Syahid, terus ngurusin skripsi juga, habis itu megang apa lagi? Udah. Oh, udah. Banyak banget. Iya, sama M5, berarti 3. Nah, Syahid di M5 itu sebagai bagian kreatifnya. Jadi kalau M5 itu kelihatan manis, kelihatan perjuangannya, terus liputan medianya itu apik, itu kinerjanya dari Syahid sendiri. Nah, itu kalau misalnya mau terstruktur, itu jangan cuma Senin untuk M5 full, terus habis itu Selasanya untuk ngerjain skripsi, Rabunya, jangan cuma kayak gitu. Karena kalau otak di burn out kan nanti kebakar, habis itu malah nggak produktif kayak gitu. Soalnya beda kerja berat sama produktif ngerjain sesuatu ya kan. Itu bisa dibikin jam. Jadi misalnya jam 7 bikin ide konten untuk M5, jam 12 habis zuhur mulai ngerjain skripsi ya, nanti habis Isya boleh ketemu klien untuk agensi pekerjaannya si Syahid. Nah mungkin ya, jadi kalau misalnya mau ngomongin ngatur waktunya kira-kira sulit atau enggak, sebenarnya enggak sulit-sulit amat, yang penting timing waktunya itu benar-benar terstruktur, bukan cuma hari tapi sampai jam-jamnya ya kayak begitu. Berarti kayak time manajemennya benar-benar harus diperhatiin. terstruktur juga gitu ya. Berarti kayak journaling ya bisa dikatakan, atau mungkin journaling di otak aja kalau misalnya kira-kira jam segini. Enggak, harus dicatat. Harus dicatat. Perfeksionis ya bang orang. Nah itu dia teman-teman ya, harus dicatat. Harus dicatat. Nah tadi menarik nih tentang yang misalnya tadi Kak Syahid jadi kreatif ya. Nah itu 5 orang ini itu punya job desk-nya sendiri-sendiri atau multi job gitu? Atau boleh ketua yang menjelaskan. Kebetulan dari 5-5-nya aku ketuanya. Nah, habis itu sekretarisnya ada Rafdi Kamal, di situ bendaharanya ada Anita Rahman, habis itu bagian sumber daya SDM manusia. ya, sumber daya manusia dan kreatif itu Syahid sama Eko Budi Pratama. Ya begitu. Jadi memang ada job desk-nya masing-masing kayak gitu. Aku doang sebenarnya yang job desk-nya kena tembakan doang. Enggak jadi ketua kayak gitu. Enggak lah, tanggung jawab paling gede. Tapi emang kelihatan sih ya. Tuh, enggak. Standar. Terus berarti intinya adalah M5 ini concernnya untuk menyertakan pendidikan gitu ya. Betul. Gitu. Kalau yang lain gitu mungkin apa M5 ini cuma ngebahas isu pendidikan atau isu-isu lainnya juga?
Atau emang concernnya cuma di pendidikan aja? Mungkin boleh diceritain pas awal kita berargumen waktu ngebentuk visi misi ilmu di rumahnya Bang Kamal kali. Panjang sih itu ceritanya. Jadi kan yang tadi udah dibilang ke David, semuanya punya otak masing-masing kan. Aku pengennya ini, David pengennya ini, yang lainnya pengennya itu susah tuh nemunya. Terus Coba dah, saya waktu itu visi misinya apa untuk kalau yang ilmu sendiri? aku waktu itu mau fokusnya tuh di bener-bener yang fasilitas. Aku mau di fasilitas karena kan ngelihat sekolahnya emang bener-bener kurang mampu. Kita harus ngebantu yang kayak gitu. Ada tuh banyak banget kalau teman-teman tahu di daerah timur sekolahnya tuh bener-bener nggak ada lantai, cuman tanah, kursi, Kayak sekolah meja, ya kayak sekolah alam dan dindingnya pun dari kayu. Itu masih banyak di daerah timur. Suatu saat insya Allah mungkin Amin. kita bisa nyampe ke sana juga. Aku waktu itu visi misinya pengen ke arah sana. Cuman kalau dari David beda waktu itu. Ya beda. Kalau dari aku pengennya karena aku kan bagian yang kurang setuju sama UN dihapus kayak gitu ya. Gitu. Soalnya kan SMA Jakarta punya standar misalnya 80. Nah, terus Banten atau mungkin daerah timur punya standarnya atau potensi guru-gurunya itu cuma angka 60. Nah, UN itu kan mukul angkanya 80 semua. Iya. Nah, berarti yang strata di 80 itu kan yang ini Jakarta udah pasti mampu, punya potensi. Nah, yang ini kan selama ini cuma dikasih potensi cuma sampai angka 60. Sedangkan dikasih garis finishnya harus sampai 80 kan terasa berat. Jadi menurut aku UN itu nggak ada salahnya. Cuman berarti harus perlu disokong lagi nih yang tadinya 60 sampai ke 80 biar ada pukulan ratanya ya. Jadi aku pengen Emilimo itu bangun buat menyetarakan kayak standar-standar yang kalau misalnya orang daerah ke Jakarta itu kan kayak ada gap. Entah itu ada gap sosialnya, cara bergaulnya, bahkan sampai ke pendidikan. Kalau pendidikan itu kan sampai ke cara pandang berpikirnya. Itu bisa dirasain kalau misalnya nanti teman-teman punya teman yang mungkin tinggalnya di Jogja atau di kota di Kebetulan desa-desa. aku sih. Iya. Dan Nah, Jogja. nah itu kalau misalnya ngobrol sama teman-teman yang dari daerah yang bukan Jakarta, itu mereka cara memandang sesuatunya berbeda. Pasti. Entah itu Karena beda pendidikannya, lingkungan. iya, cara nanti misalnya aku tanya ke Sahid, Hid 5 tahun lagi mau jadi apa? Sahid tahu. Iya. Nah, mereka mungkin 5 tahun lagi, dipikirin aja belum. Ya. Nah, itu yang kayak gitu. Aku pengen orang-orang yang udah punya pandangan begitu ditanya 5 tahun mau jadi apa, itu mereka udah tahu mereka passionnya apa, kelebihannya apa yang mau mereka kasih ke masyarakat. Tapi kalau yang ditanya 5 tahun mau jadi apa masih diem, berarti dia nggak tahu passionnya apa, kelebihannya apa, yang mau disumbangkan ke masyarakat untuk jadi seseorang itu apa, dia belum tahu. Nah, itu mungkin yang harus disokong oleh pendidikan. Iya, begitu. Oke. Itu mungkin ya. Iya. Oke. Wah, ini super insightful banget ya. Ada banyak tips, saran juga sharing session yang jadi pelajaran berharga untuk kita semua. Mungkin dari Kak Syahid sama Kak David ada closing statement nggak? Dari Saya dulu. Kak David mungkin Kak David Saya dulu, ah. sebagai ketua. Statement ya. Paling kalau teman-teman ada suatu rencana itu bisa dibuat tadi timelinenya itu benar-benar ditulis, jangan cuma dibayangin doang di kepala, tapi benar-benar ditulis, draw down entah itu di HP, tapi kalau bisa di kertas gitu, kayak punya notebook kecil, itu benar-benar ditulis. Soalnya selama saya menjadi mahasiswa, kebetulan saya juga ngurus 2 toko, habis itu jualan baju juga, habis itu ngurusin yang lain. Itu kalau saya lupa sehari aja nggak nyatet. Jadi sebelum tidur saya punya kebiasaan itu nulis di buku kayak what to do, what to do next day. Ya, jadi besoknya itu ditulis misalnya jam 7 datang ke kampus waktu semester 4 kayak gitu ya, karena offline kan. Nah, itu benar-benar ditulis, bukan cuma ditulis nanti ke kampus, pulang kampus nongkrong dulu sebentar, habis nongkrong nanti ke Cipulir, habis Cipulir ambil barang ke Joglo. Nah, itu kalau nggak ada tulisan jamnya, itu bisa berantakan. Bisa aja nanti dari kampus ke Joglo dulu, atau kemana dulu. Tapi benar-benar harus ditulis sampai per jamnya, kayak gitu. Nah, habis itu, setiap kali teman-teman berhasil melakukan what to do sampai akhir, ketika malamnya, itu jangan lupa diberikan reward. Ya, dikasih reward apapun. Misalnya teman-teman suka makan es krim, beli es krim yang 2 ribuan atau 3 ribuan gitu. Biar besoknya teman-teman
nggak malas lagi untuk melakukan what to do di next day-nya kayak Oh, gitu. gitu. Jadi timeline-nya benar-benar terstruktur. Atau kalau misalnya benar-benar mahasiswa semester akhir kayak aku yang bikin timeline itu benar-benar bisa strike to the goals buat lulus tepat waktu. Betul. Iya, begitu. Ini dari saya. Kalau dari aku ya, buat sebagai mahasiswa remaja, hidup itu cuma sekali. Jadi kalau kita nggak berguna buat masyarakat atau buat lingkungan kita sendiri dulu aja deh, itu udah sayang banget. Semua orang bisa kaya akan caranya masing-masing, tapi nggak semua orang kaya akan pengalamannya, experience-nya. Tahu ada anak kecil ketawa bahagia ketimbang kita kaya nih, yang kita punya harta, kita berdiri diam sendiri di rumah yang gede, ketimbang lebih bahagia mana kita ngeliat anak-anak kecil yang jarang dibantu, kita datang ngebantu, mereka tertawa, mereka tersenyum tuh di depan kita atas bantuan kita. Itu paling mahal sih menurut aku. Jadi mungkin sebagai mahasiswa ya, harus ditumbuhin lagi jiwanya, bener-bener peduli, karena kalian kan pasti ngerasa kadang ada feeling lonely, kayak nggak ada yang pedulin aku, nggak ada yang pedulin aku, ngerasa kayak gitu kan. Nggak usah mikir gitu, pedulin orang lain, pasti orang lain peduli sama kamu sih. Oke. Itu di situ poinnya dari aku. Gitu ya. Ya. Jadi bisa kita lihat ya Sobat Dialog, ini diskusi atau podcast kali itu benar-benar super insightful banget dari narasumber kita yang emang benar-benar the real agent of change gitu. Nah itu dia Sobat Dialog, semoga kita semua bisa ya jadi seperti mereka, ngikutin jejak mereka, dan semoga kita malah lebih better ya, semoga. Amin. Harus tetap semangat teman-teman, apapun masalahnya harus kita hadapi gitu ya, jangan malah kabur. Nah, Sobat Dialog, itulah pembahasan menarik kita tentang mahasiswa, pembawa perubahan atau agent of change. Baik, Kak Syahid, Kak David, makasih banyak udah hadir. Aku boleh ngomong sedikit? Boleh, Boleh silakan. kepoin IG sama TikToknya M Limo ya. Di IG-nya tuh M Limo, di TikToknya M Limo. IG-nya tuh M Limo underscore, di TikToknya M Limo aja. Boleh dilihat. Iya, jangan lupa di follow ya, Tuh. biar kebaikan ini terus bertumbuh dan juga Amin. semakin menyebar luas. Amin. Baik, saya Zanibana Zahra selaku host pada kesempatan hari ini. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.